Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Sultra Cerdas edisi ke-85. Pada malam hari ini kita akan membahas install e-learning Indonesia Belajar yang akan dibawakan oleh Pak Bahar dan founder-founder dari afiliasi Sadar ID. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Bahar untuk memulai acara ini. Silakan Pak Bahar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan malam hari ini, kami berbahagia sekali bisa bersama-sama kembali berbagi Bapak Ibu. Pada episode malam hari ini, kami akan berbagi tentang instalasi e-learning. Kami menyebutnya Indonesia Belajar karena dengan tools e-learning yang akan kami share pada malam hari ini, insya Allah rekan-rekan afiliasi Sarasehan dalam jaringan sebagai inspirator aktivitas webinar di seluruh Indonesia akan bersama-sama memanfaatkan e-learning ini. Apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas, Teh Umi? Bagus, bagus. Baik, saya lanjut ya. Ya. Di sini akan kami coba share dulu satu tampilan PowerPoint. Ya, mudah-mudahan bisa tampak ini di layar Bapak Ibu ya. Ini ada ya install e-learning model Indonesia Belajar. Jadi Indonesia Belajar ini sejarahnya berawal dari ide kami sebenarnya karena mengingat kegiatan webinar yang kurang lebih dimulai sejak 4 tahun yang lalu ya, Teh Umi, yang Bahas awal. loh. Ya, halo? Tahun kelima. Tahun kelima ya, tahun kelima. Tahun kelima yang akhirnya kemudian Sadar ini menjadi embrio untuk inspirasi kegiatan-kegiatan webinar lainnya di seluruh Indonesia, termasuk kami Sultra Cerdas yang malam hari ini terus berbagi, mengikuti, membagikan informasi-informasi penting dalam dunia pendidikan. Pada malam hari ini kami mencoba share tentang bagaimana install e-learning model yang kelak nanti akan kami manfaatkan untuk pengadministrasian proses webinar ya, mulai dari administrasi berupa surat undangan, materi, kemudian sertifikat, laporan, dan flyer, termasuk administrasi peserta lainnya, itu kami akan kelola secara menyeluruh dalam satu sistem yang berbasis model ini, dan kami beri nama Learning Indonesia Belajar. Baik, kita lanjut mengapa kami memilih model Bapak Ibu ya, karena model ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi learning management system. Apa itu learning management system Bapak Ibu? Adalah software yang berbasis platform yang akan memfasilitasi pengiriman materi ya, pengukuran atau penilaian, kemudian pengorganisasian proses pembelajaran. Ya. Kecil ya? Suaranya kecil gitu? Halo?
dari keras nanti tiba-tiba mengecil gitu. Sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang bagus. Oke. Berarti mikrofonnya harus lebih dekat nih. Iya, kataku ditelan aja. Oke, saya lanjut Oke, ya. lanjut. Oke. Jadi banyak sekali e-learning Bapak Ibu ya yang ada saat ini dan sangat populer apalagi di era pandemi ini, berbagai platform yang kemudian eh, dikembangkan sehingga bisa memberikan solusi alternatif dalam pembelajaran secara daring. Kami akhirnya menjatuhkan pilihan pada Moodle karena Moodle ini salah satu software yang bersifat open source dan gratis ya. Kemudian Moodle juga ini merupakan salah satu LMS terbaik yang dapat dijalankan melalui platform Windows, Linux maupun macOS, dilengkapi fitur-fitur pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di samping itu juga Moodle ini didukung oleh komunitas pengguna terbesar di dunia saat ini ya. Dan memang kalau kita lihat secara umum ya Moodle ini begitu user friendly dan mudah diinstal dan digunakan. Kalau sebentar nanti instalasinya akan kita demokan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke praktek modelnya, di mana model itu kita bisa ambil dari situsnya itu model.org atau ini bagian URL downloadnya ada di download.model.org. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu kami akan share bagaimana menginstal model ini pada saya stop sharing dulu ya. Menginstal model ini pada sistem yang telah siap ditampilkan di setup secara online ya gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan langsung share lagi. Sebentar ya. Cek, halo? Iya, Pak. Bisa kedengaran? Bisa. Oke, tolong disampaikan ya kalau tiba-tiba tidak bisa kedengaran suara saya. Siap. Oke, saya lanjut di sebentar, saya coba share lagi. Oke. Microsoft Edge. Oke. Pak Teh Umi bisa melihat layar saya ya yang Bisa. ada PHP option? Ada virtual lim, ya. Oke, Bapak Ibu, jadi e-learning Indo Belajar itu kami host dari sebuah server yang lumayan agak besar ya. Di sini kelihatan secara graphical user interface ya. Ini harddisknya sekitar 250 GB, kemudian Intel Xeon RCPU 2,4 GHz dan 8 cores, serta ada memorinya itu sekitar 16 GB ya, real memory ya Pak Ibu, bukan memori virtual ya. Oke, selanjutnya kami coba langsung saja masuk di sistemnya ya. Kami sebetulnya ada langkah-langkah ya sebelum ini. Jadi sebelum masuk ke sini itu ada langkah-langkah untuk
melakukan setup domain dan subdomainnya Bapak Ibu ya. Untuk barangkali saya perlu demo sedikit menunjukkan di mana sih setting domainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi setting domainnya itu pertama saya ya kita beli dulu domain Indo Belajarnya Bapak Ibu ya seperti ini. Di mana belinya ya di penyedia domain termasuk saya sendiri Bapak Ibu. Mohon izin ini ternyata laptopnya sudah lowbat. Oke. Oke, saya lanjut di bagian ini kita men-set record-nya yaitu alamat IP address daripada servernya yaitu webinar.indobelajar.id. Ini kita sudah langsung set ke sana ke alamat IP address-nya server ini tadi. Kemudian di sini pula kita bisa setting CNAME-nya, ada beberapa CNAME ini, admin .indobelajar ya, learning, coba search dulu ya, bukan di sini, learning, iya ini learning.indobelajar.id itu alamat ininya ya, alamat IP address-nya adalah 202.74.238172. Kemudian ada beberapa CNAME yang harus kita setting sesuai dengan requirement pada virtual main ini, yaitu admin.elearning.indobelajar yang nanti kita pointing ke elearning.indobelajar.id. Di sini Bapak Ibu, akhirnya kita bisa memasang e-learning Indobelajar ID ini. Ya, caranya sederhana sebetulnya Bapak Ibu ya, karena setelah di kontrol panelnya ini terinstall seperti ini ya kita tinggal create virtual server saja ya. Tapi ini kan saya sudah create ya. Kalau belum di create, mungkin Bapak Ibu mau lihat dulu. Saya coba hapus dulu ya, biar proses instalasinya benar-benar dari awal. Saya coba delete virtual servernya e-learning.indobelajar.id. Saya delete dulu ya. Nanti sebentar saya create ulang. Ini Bapak Ibu. Saya hapus. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Supaya benar-benar kita demo instalasi. Jangan sampai judulnya install ternyata sudah jadi. Kita baru benar-benar kita mulai dari nol nih. Selanjutnya ini sudah selesai. Penghapusan sudah. Oke, kita lanjut dengan create kembali virtual servernya. Jadi setting tadi sudah saya tunjukkan gimana cara settingnya di Cloudflare. Di Cloudflare ini menjadi salah satu DNS server yang saya favoritkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali service-service di Cloudflare ini itu gratis dan sangat luar biasa. Performance-nya sangat luar biasa, sangat bagus. Di sini saya create ulang ya Bapak Ibu ya, saya create virtual servernya. Virtual servernya itu e-learning Indobelajar ID, kemudian saya generate passwordnya. Nah ini passwordnya sudah jadi. Coba copy ya. Copy dan saya save di sini. Atau ini saja yang saya copy, pasang di sini ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa option. Ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Khusus pengguna virtual min, kontrol panel virtual min itu ada option-option seperti ini. Ini ada Apache SSL website. Jadi ini untuk mengaktifkan
HTTPS itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses satu website yang muncul di situ not secure atau apa, berarti SSL-nya tidak aktif. Ini salah satu metode enkripsi, meskipun ya secara umum sebetulnya tidak ada yang aman di dalam penyimpanan secara online di internet Bapak Ibu. Kecuali offline. Ya, selama dia online sebetulnya tidak ada yang aman ya, karena teknologi ini terus berkembang sehingga apapun yang disimpan di internet pada prinsipnya tidak aman gitu ya. Kecuali ya kita kalau mau aman ya simpan offline gitu, karena kalau disimpan di internet itu menjadi rawan diambil orang datanya, diserang dengan apakah serangan DDoS atau SQL injection atau jenis-jenis serangan lainnya yang bisa menghancurkan website ya. Tapi ini salah satu layanan yang free dari Virtualmin dengan menggunakan metode layanan SSL dari Let's Encrypt. Ini kita aktifkan ya. Jadi kita centang, kemudian saya klik create server. Ya, kita tunggu berapa saat Pak Ibu. Ini berproses. Jadi sistem bekerja sedang meng-create satu virtual server di VPS saya di sini. Ini sedang berproses. Nah, progress barnya kelihatan nih. Ada performing other, kemudian setting up. Ini creating SSL yang tadi saya sebutkan. Kemudian masuk di Oke. Selanjutnya ya, ini ada beberapa alamat yang disetting di Cloudflare tadi sedang diproses untuk dibuatkan SSL secure ya, sertifikatnya untuk bisa diakses dengan HTTPS. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi kalau kita mau mengakses e-learning Indo Belajar ID, nanti secara otomatis akan muncul SSL dan di sini HTTPS, dan di sini ada gambar kunci kayak seperti ini ya. Ya, ini pertanda bahwa ada sedikit pengamanan pada akses terhadap alamat website ini. Saya menyebutnya sedikit karena masih banyak layar pengamanan yang lain Bapak Ibu ya, khususnya di teknologi SSL ini. Oke, saya lanjut. Ada versi-versi yang berbeda. Saya lanjut di konfigurasi karena malam hari ini saya akan mendemokan satu instalasi model dengan versi 3.5. Ada versi yang lain Bapak Ibu 3. Sekarang kalau nggak salah sudah 3.11 ya. Saya memilih 3.5 karena lebih ringan juga. Menggunakan resource server yang lebih rendah. Kemudian di sini saya coba ambil source-nya dulu di salah satu e-learning yang pernah saya kerjakan. Ini saya cek dulu di file manajernya ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada di halaman 3, ini ada file yang sudah di zip, copy ya. Ini awalnya saya ambil dari internet Bapak Ibu, di-download dari folder dari website model.org. Di sini ada learningindobelajar.id yang baru saja tadi kita buat. Kalau kita akses ini Bapak Ibu ya, tampilannya akan seperti ini. learning.indobelajar.id. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada gambar kunci di sini dan ya under construction. Ya, masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba
isi dulu. Ya, sebelum kita isi, kita perlu konfigurasi dulu servernya Bapak Ibu ya. Dia tadi 3.5, tapi kita coba ubah di PHP option-nya dulu. Karena dia 3.5, maka sebenarnya dia require hanya PHP versi model 3.5, maka dia require sebenarnya versi 7.0 saja sudah, PHP-nya versi 7.0 saja sudah bisa running. Nah, ini default-nya 7.4, saya turunkan ke 7.2. Saya klik save. Coba naikkan di sini maksimum PHP script runtime-nya. Save. Supaya bisa runtime-nya bisa lebih tinggi ya, ketika muter memproses satu perintah dia bisa berlangsung lebih lama gitu, bisa bertahan menunggu untuk proses sampai dieksekusi selesai sekitar 40 detik, 400 detik. Selanjutnya di sini ada website option ya. Ada website option. Kita coba setting lagi untuk SSL, seluruh akses ke elearning.indobelajar.id ini dia langsung menggunakan HTTPS ini ya. Ada redirect or request to SSL sites. Yes, kita klik yes di sini, kemudian kita save. Yang lainnya kita leave default saja. Selanjutnya kita masuk ke file manager. Di file manager inilah model.zip tadi yang bisa kita paste ya. Dan di sini saya klik edit, paste. Karena tadi saya sudah copy ya file zipnya. Ini sedang paste. Nah, ini hasilnya. Ya, model zipnya sudah ada di dalam ya. Oke, selanjutnya saya hapus index.html-nya. Sehingga kalau kita akses kembali, itu menjadi forbidden access. Karena tidak ada isinya di dalamnya, tidak ada. Karena share default sebenarnya Bapak Ibu, di apa namanya, di website itu ketika kita akses, maka dia akan mencari file index, ya, indeks PHP atau indeks HTML. Ya, kalau kita isi misalkan di sini ada satu file, new file, index.php. Nah, seperti ini. Kalau kita isi file seperti ini, maka sebentar kita cari di sini, kita buka, maka dia akan muncul file kosong ya. Mengapa kosong? Karena belum diisi gitu skripnya. Kalau saya isi skrip di sini, PHP misalkan seperti ini. PHP, ya karena kenapa saya pakai PHP? Karena si model ini berbasis PHP juga Bapak Ibu ya. Saya kasih script di sini install model misalkan, gitu ya, model. Jadi saya save. Nah, Bapak Ibu kalau mencoba mengakses e-learning Indo Belajar, maka yang muncul install model sekarang ya. Jadi sudah kebaca, script PHP sudah bisa dieksekusi di server tadi. Maka ini saya hapus hanya untuk buat uji coba saja. Nanti saya ambil source kode modelnya yang bisa digunakan. Baik, penghapusan sudah selesai. Saya coba ekstrak source kode modelnya. Ya. Saya ekstrak. Kita tunggu berapa saat Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai karena oke, sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya coba kembali ke learning.indobelajar.id. Nah, di sini langsung muncul instalasi Bapak Ibu ya. Ini mohon Bapak Ibu tidak mengakses ini karena ini saya lagi sedang menginstal. Ya, saya klik next. Nah, di sini ada permintaan Bapak Ibu untuk settingannya saya leave default saja. Nah, di sini ada pilihan database driver-nya. Jadi virtualmin secara default database driver-nya itu bukan MySQL native ya. Dia MariaDB. Maka di sini saya ganti ke MariaDB. Saya klik next. Lalu ada konfigurasi database user-nya tadi sudah ada di
Kita cek dulu ya database usernya di sini ya. Bisa coba cek edit database. Database username-nya itu e-learning Indo B. Nah, nih. Ya. Ini sebenarnya rahasia Bapak Ibu yang tidak boleh di-share, tapi saya share saja, nanti sebentar saya hapus lagi. Nanti saya ubah. Karena ini database usernya, ini. Terus nama basis datanya, ini kan rahasia instalasi aplikasi e-learning Bapak Ibu ya, tapi karena memang kami Sultra Cerdas ini berbagi tanpa batas ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, nama database-nya e-learning _indobelajar.id. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk di database-nya, database name-nya, ya ini ya, e-learning _indobelajar.id. Kemudian password-nya ini. Saya coba pasang di sini, sorry. Di password-nya ini. Mudah-mudahan tidak salah, saya klik next. Iya, kita tunggu berapa saat dan proses konfigurasi basis data, nama user tadi berhasil. Saya klik continue di sini dan kita tunggu lagi berapa saat. Nah, ini pengecekan requirement servernya. Di sini pesannya muncul, your server environment meets all the minimum requirement. Jadi setting masih ada dua sebenarnya di sini perlu kita aktifkan lagi, ada PHP _ extension XML RPC, kemudian Opcase. Ini masih bisa diinstal, bisa lewat konfigurasi Linux-nya, nanti aksesnya lewat terminal di sini. Tapi kalau saya share ini kayaknya butuh waktu lagi sekitar 1 jaman ke depan Bapak Ibu ya. Sementara ini kita sudah hampir jam 9. Apa kita karena ini adalah satu add-on ekstensi tambahan saja yang juga bisa membantu, tapi secara umum ini sudah memenuhi syarat minimumnya server gitu ya. Saya klik continue dan kita tunggu berapa saat Bapak Ibu. Ini proses installnya. Ya, masih mutar ya Bapak Ibu ya. Ini lagi sedang, indikatornya ada di atas, ini sedang proses. Mudah-mudahan tidak gagal. Nah, ini sedang berjalan Bapak Ibu, ternyata tadi ada cukup banyak yang dieksekusi perintah, termasuk query pembuatan database-nya ya Bapak Ibu ya. Cukup banyak ini dari atas, semua sukses sampai bagian paling bawah ini. Saya klik continue. Ya, sangat mudah sebenarnya instalasinya Bapak Ibu ya. Cuman requirement-nya memang benar-benar harus kita baca baik-baik. Jadi kalau Bapak Ibu hendak menginstal model yang sama untuk kebutuhan e-learning di sekolahnya mungkin atau di instansi tempat bertugas, ya silakan dibaca baik-baik dokumentasinya. Kalau ada kendala bisa juga mengontak kami, insya Allah nanti kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Baik, di sini setting usernya ya dengan passwordnya. Jadi saya boleh masukkan password di sini. Ini password administratornya ya Bapak Ibu. Diharapkan jangan dilupa, karena kalau ini dilupa, ini akan berakibat pada Bapak Ibu nanti akan kerepotan lagi pada saat mau login. Sementara persyaratan passwordnya di sini ada jelas ya. At least paling tidak ada 8 karakter terdiri dari 1 digit atau angka, kemudian 1 lowercase atau huruf kecil dan 1 uppercase atau huruf besar. Dan ada lagi 1 karakter non alfanumerik seperti tanda bintang, koma, hyphen, atau tanda pagar seperti itu.
Selanjutnya di bagian ini kita bisa set email address. Bolehlah saya gunakan email address saya ya. Kemudian kita bisa memilih dia mau tampil email kita ke orang atau tidak. Bisa juga kita hide atau sembunyi. Ya saya sembunyikan. Kemudian saya klik update profile. Kita tunggu beberapa saat. Update profile. Oke. Di sini muncul settingan untuk front page atau halaman depan atau biasa home page. Kalau orang desain web itu ya kalau bicara homepage berarti itu halaman paling depan yang isinya tadi indeks secara default ya indeks. Meskipun sekarang sudah banyak cara untuk bisa membuat landing page daripada sebuah website. Di sini ada full site name-nya saya tulis e-learning Indo Belajar. Nanti di sini short name-nya Indo Belajar. Kemudian default time zone Asia Makassar. Di sini ada manage authentication, ada self registration, apakah kita disable atau enable. Apabila kita ya, disable maka pengunjung e-learning ini tidak akan bisa melakukan pendaftaran, gitu ya. Tidak akan bisa melakukan pendaftaran. Dia hanya bisa mengisi bisa didaftarkan secara manual oleh administrator. Maka di sini saya pilih email based self registration. Yang lain disimpan default saja. Jenis loginnya bisa. Nah ini bisa SO plugin ya. Tapi untuk default kita kasih via application saja. Selanjutnya di sini kita isi default semua. Selanjutnya ada save change ya. Kita save change ya. Untuk menyimpan perubahannya. Nah, Bapak Ibu ada pada bagian akhir ini ada permintaan kita mau melakukan register ke Moodle.net atau tidak. Biasanya saya memilih untuk tidak melakukan registrasi. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu di sini kita ada site administrator dan seterusnya. Di sini ada akun saya yang tadi saya baru buat di akun administrator dan ketika logout tampilannya seperti ini. Ya, belum ada tampilan apa-apa yang berarti Bapak Ibu di sini ya, tetapi kemudian sebentar insya Allah saya akan demokan bagaimana kita install lagi tampilan temanya, kemudian bagaimana barangkali kita mulai membuat course-nya untuk pengelolaan webinarnya. Barangkali demikian dulu Teh Umi, cukup panjang ini waktu saya gunakan untuk share presentasi instalasi tadi sampai akhir. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait teknis instalasi. Kami dari presenter akhirnya harus kami kembalikan dulu kepada Teh Umi sebagai host. Terima kasih Pak Bahar atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang instalasi, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, tujukan kepada all panelis, jangan di privat agar semua panelis nanti bisa membacanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau saya melihat instalasi seperti ini agak garuk-garuk ya Pak Bahar ya, karena harus pelan-pelan gitu ya. Iya. Iya, karena guru akuntansi nggak biasa nginstal begitu ya. Kalau guru bahasa Inggris mah biasa aja Teh. Iya, kalau guru bahasa Inggris kan karena paham ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, ini ada Bunda Indah bertanya. Silakan Bunda Indah. Halo Bunda Indah. Kita nyalain sendiri mic-nya. Bunda. Iya. Ya, terima kasih Teh.
Terima kasih Teteh, host yang cantik malam hari ini. Ya, Silakan langsung, Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bahar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini benar ya yang disampaikan Teh Umi ya. Ini terdata juga ini menyimak materi yang dibawakan oleh Pak Bahar. Mungkin saya tidak ke teknisnya bagaimana menginstal tadi Pak Bahar. Saya di sini hanya mau menanyakan terkait yang disampaikan Pak Bahar di awal ya bahwa kita nanti akan menggunakan eh, apa namanya Indo Belajar ini untuk nantinya semua tim afiliasi gitu ya. Jadi ada bersembilan dengan sadar mulai dari Lontara, Go Smart itu ya kalau memang ini nantinya akan digunakan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak Bahar, ke setiap setiap afiliasi, taruhlah misalnya Kelor ya atau Sultra Cerdas lah, kemudian menggunakan Indo Belajar ini. Ini kan domainnya gitu Indo Belajar berarti nanti ada kalau seperti Sultra Cerdas berarti nanti menggunakan satu subdomain gitu ya, yang domainnya dari Indo Belajar itu. Berarti nanti ada sultracerdas.indobelajar. Gitu ya Pak Bahar. Kemudian kelor.indobelajar atau bagaimana? Nah, maksudnya pengelolaannya itu masing-masing ke afiliasi kah atau gimana? Jadi kalau misalnya Pak Bahar udah buatin eh, kelor.indobelajar.id misalnya ya, terus Sultra Cerdas jadi masing-masing afiliasi itu kemudian mengelola sendiri gitu. Seperti Pak Bahar bilang tadi kan udah taruhlah misalnya Pak Bahar bantu bantu menginstalkan ya. Kemudian mau ngubah tema itu bisa kembali ke afiliasinya atau gimana? Jadi dua pertanyaannya Pak Bahar. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Umi, saya langsung aja ya. Langsung aja, langsung aja. Ya baik, ini yang bertanya nih soalnya yang mau menggunakan e-learning-nya nih Teh. Iya. Iya baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan saya sedang sakit gigi, tapi sedang saya menahan mikrofon saya karena karena mikrofonnya ini butuh penyangga Bapak Ibu. Sekiranya ada lem, tadi saya mau cari lem Alteco dulu nih buat nempelin mikrofonnya biar lebih dekat. Kan tadi kata Teh Iya. Umi ditelan aja. Oke, Teh. Eh, saya lanjut ya. Jadi terkait rencana pengembangan subdomain barangkali itu adalah segmen yang berbeda dengan ulasan kita malam hari ini ya. Dalam artian itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja sepanjang apa namanya server ini kemudian kemanfaatannya lebih maksimal lagi. Kalau terkait pengelolaan webinarnya, kita akan ada di dalam satu sistem gitu ya. Jadi ini kan secara teknis kita sudah berbagi waktu ya dalam seminggu sehingga tidak ada yang kosong gitu. Ada yang semua afiliasi itu sudah punya alokasi waktunya gitu. Sehingga satu sistem e-learning Indo Belajar yang kami coba share malam hari ini sebetulnya itu mampu untuk memfasilitasi seluruh rekan-rekan afiliasi untuk memanfaatkan kegiatannya. Nah, tentu di dalam pengorganisasian eventnya itu akan perlu ada spesifikasi penanda antara pembeda antara eh, webinar apa namanya webinar yang satu dengan yang lain, penanda antara afiliasi yang satu dengan yang lain. Terutama di sisi identitas penamaan eventnya. Barangkali sebagai contoh misalkan eventnya Sultra Cerdas, maka di ujungnya itu di ujung nama course atau nama eventnya itu kita akan tulis ya ada Sultra Cerdas di sana supaya pengunjung juga tidak bingung ketika mau milih webinarnya punya sadar ternyata diklik Sultra Cerdas yang cari sertifikatnya nggak ketemu
kayak gitu. Jadi perlu ada keseragaman untuk penamaan nama aktivitas webinar yang diselenggarakan di setiap kegiatan seperti itu. Nah, alternatively, misalkan, bahasa Inggris ya. Nah, apa itu Nggak apa-apa, artinya? saya ngerti kok. Alternatifnya, kalau selain dengan pemberian nama yang unik antara event webinar yang satu dengan yang lain, jadi admin bisa menyembunyikan kalau lagi sedang tidak aktif webinar itu bisa di-archive gitu ya, diarsipkan maksudnya, sehingga tidak mengganggu ketika sudah sekian banyak. Ini akhirnya, oh ini kok udah sekian bulan, udah tidak perlu ya, harusnya tidak display lagi di bagian depan ya, kita bisa hidden ya, seperti itu. Biar nanti usernya juga nggak kebingungan. Nah, kalau segmentasi pembahasan pertanyaan yang kedua terkait dengan subdomain, ini adalah bagian dari pengembangan saya kira. Nah, yang jelas domain induknya indobelajar.id. Insya Allah kami punya rencana besar yang semoga Allah memberikan kita semua umur panjang, bisa mewujudkan cita-cita besar kami. Kami punya rencana besar yang kami sebut dengan Gerakan Indonesia Belajar. Nanti akan ada kami buat platformnya, bisa ada free course, ada free webinar, kemudian ada juga course plan yang kami bisa tawarkan, dan itu bisa saja berbayar gitu ya. Tapi lagi-lagi gerakan kami ini kami coba bangun dari awal, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berbagi tanpa batas. Kami mencoba memberikan layanan secara free kepada masyarakat pembelajar Indonesia, seperti itu. Demikian Bu Indah yang bisa kami jelaskan. Jadi sekali lagi pengembangan ke arah subdomain yang tadi nanti akan menjadi identitas daripada para afiliasi. Saya kira itu sangat terbuka untuk kita kembangkan. Yang jelas yang saat ini sedang saya coba ingin wujudkan itu adalah lahirnya portal Indonesia Belajar ini sebagai portal para pembelajar, ya, komunitas pembelajar di seluruh Indonesia, seperti itu. Terima kasih Bu Indah. Saya kembalikan. Teh, bagaimana? Baik, Bu Indah, gimana? Ya, udah jelas Teh, udah ada gambaran gitu. Terima kasih Pak Bahar. Baik, ini ada pertanyaan, tapi saya mau yang resen dulu deh. Dari mana tadi ya? Sebentar. Dari Ini Pak Ahmad. Bu Indah ini presensinya tidak menerima respon katanya. Coba dicek dulu. Memang di settingnya nanti jam 20 WIB Pak Bahar. Jadi 2 menit ke Mas, depan saya presensinya mau udah bicara. bisa Ahmad. diakses. Halo? Silakan Pak Ahmad. Ya. Ahmad. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ahmadi dari Jawa Timur, Bondowoso. Ini saya mau berkonsultasi sekalian ke presenter. Kami dulu sempat melakukan uji coba dengan model di sekolah untuk kami implementasikan di sekolah. Cuma kami dihadapkan pada 2 kendala besar. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan administrasi terkait misalnya user. Kebetulan sekolah kami itu sekitar 600 siswa. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana mendistribusikan user ke masing-masing kelas, nah itu terasa kesulitannya itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan konten, karena model itu kan hanya platformnya saja, sementara kontennya itu masih pada orang-orang yang akan memakai, pada guru-guru yang akan memakai. Nah, ini kami ingin saran dari Bapak, bagaimana baiknya untuk pengelolaan teknis, utamanya tadi dalam hal administrasi kaitannya pembagian kelas, user, kelas, hak akses dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan konten itu bagaimana untuk memicu guru biar
mereka itu bersemangat untuk membuat konten dan mengisikannya ke dalam platform e-learning. Terima kasih. Baik, silakan Pak Bahar. Iya, ini kalau mendengar pertanyaan ini saya teringat pada saat tahun 2010, 2010 itu 11 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya menjadi salah satu yang diutus sebagai pengelola pusat sumber belajar yang dibina oleh Direktorat Pembinaan SMA ya. Melalui salah satu alamat webnya waktu itu psbpsma.org ya. Memang ketika kita menggunakan model itu karena memang dia open source ya kosongan gitu ya. Kosongan, nggak ada user, nggak ada apa-apa gitu ya. Meskipun sebenarnya Bapak, kalau saya sih sedikit lebih mudah rasanya mengelola usernya. Kalau Bapak itu sekitar 600-an, ya saya dulu Pak, tahun 2017 juga pernah menggunakan model ini untuk keperluan USBK ya. Jumlah siswa kami itu di sekolah Pak sekitar 1.600. Itu 3 jenjang. Iya. Dari sana kami itu membuat model kan punya fasilitas upload Pak ya. Jadi Bapak tinggal generate usernya. Kalau memang Bapak mau menunjukkan, mau membuat akunnya itu include nama kelas, itu menjadi salah satu trik untuk bisa menandai kelompok siswa itu berdasarkan rombel ya, rombongan belajarnya seperti itu. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan rombel, akhirnya kan ada identitas ya. Di akun saja udah bisa kelihatan. Misalkan nama siswa itu Amir gitu ya. Dia adanya di kelas 12 IPA 1. Nah, ini berarti saya bicara konteksnya SMA ya. 12 IPA 1. Nanti dia akan muncul di sana setelah di generate. Sebetulnya Bapak lebih pasnya untuk bisa generate akun dengan apa namanya? Dengan identitas unik kan pasti username itu nggak boleh sama Pak ya, apalagi emailnya. Jadi Bapak lebih pasnya itu gini, karena ini sebenarnya di luar konteks pengelolaan apa nih namanya, di luar konteks pengelolaan. Ya, mohon maaf, saya terima telepon dulu ya sebentar ya, nanti saya sambung karena ini sepertinya penting. Baik, sambil menunggu Pak Bahar angkat telepon, Bu Indah mungkin bisa dibagikan daftar hadirnya. Ya, sudah Teh, udah dibagi. Bapak Ibu silakan yang ingin mengisi presensi. Kami udah share presensinya, juga enrollment key-nya juga sudah di-share di room chat. Bapak Ibu Sama itu silakan. Bu, link grupnya supaya kalau nanti kesulitan bisa. Udah Teh, kalau ngisi presensi udah ada di dalam presensi itu link untuk bergabung ke grup. Jadi nanti kalau ada kesulitan mendownload sertifikat, nanti bisa bertanya di grup, tag nama kami gitu. Ya, Ya, supaya nanti nggak nanya informasi di enrollment-nya. Teh. Ya, benar Teh. ya karena Nggak menyerbu teteh supaya gitu ya. kalau bukan kesulitan mendownload tidak bertanya di luar grup Sultra Cerdas karena bingung juga nanti ngejawabnya. Lebih baik kan di Iya, Sultra benar Cerdas Teh. ya. Iya Teh, Silakan oke, teman-teman yang belum makasih tergabung banyak di grup Teh. Sultra Cerdas tergabung sehingga ketika ada kesulitan mendownload nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke Pak Bahar atau ke Bunda Indah ya. Iya, makasih Teh. Bapak Ibu Sama-sama. juga yang
mau mendownload administrasi kegiatan kita pada malam hari ini, silakan diakses di Learning Management System Sultra Cerdas. Bapak Ibu boleh buat akun kalau belum punya dengan langkah-langkah yang sudah kami share di room chat juga. Kemudian untuk yang mendownload sertifikat silakan memasukkan enrollment key-nya. Enrollment key juga sudah kami share di room chat. Enrollment key Bapak lakukan enrollment hingga pukul 23.59 malam hari ini. Nah, sedangkan untuk presentasi sampai pukul 10. Oke, saya bisa lanjut ya Bu Indah ya. Terima kasih. Iya, Silakan Pak Bahar. baik. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang disampaikan Bu Indah tadi juga itu model ya. Itu platform yang udah sekian lama kita pakai dan banyak yang merasa terbantu, banyak juga yang merasa pusing ya dengan itu. Tapi ya kita membelajarkan masyarakat Bapak Ibu. Kita bantu dengan fasilitas ini. Saya lanjut dengan pengelolaan kelas tadi ya. Jadi kelas triknya Bapak bisa generate akun itu berdasarkan kombinasi antara nama karena user itu bisa biasanya lowercase ya. Lowercase, huruf kecil gitu ya. Lowercase biasanya adalah huruf kecil, maka Bapak nanti bisa menggunakan Microsoft Excel paling keren tuh atau di spreadsheet juga bisa ya. Nanti gunakan fungsi lower, nanti tinggal disambung-sambung saja. Disambung dengan mungkin last name, first name, last name-nya, terus ambil berapa karakter Pak fungsinya. Kalau saya di Excel tuh biasanya pakai fungsi lower, terus fungsi left, kemudian fungsi len, fungsi find untuk bisa menemukan apa namanya tanda spasi kosong ya, huruf kosong. Kemudian add nama sekolah SCHID misalkan kayak gitu Pak. Nah kalau di Excel kan dia punya fasilitas untuk bisa upload file CSV ya. Itu di administrator. Saya kira Bapak barangkali tidak perlu, atau saya coba bantu share ya, nanti biar tidak menghayal. Ini ada di sini. Aduh, saya sudah logout rupanya. Saya coba login dulu dengan akun admin tadi. Kemudian passwordnya. Oke, jadi manajemen usernya lewat sini Bapak. Dari site sorry, belum tampil kayaknya ya. Saya coba. Pak Bahar belum share screen. Belum Oke. ada. Ini. Sekarang sudah ya? Sudah. Oke. Jadi Bapak login dulu di admin di administratornya. Nanti klik site administration. Di bagian site administration ini ada users. Kemudian di sini ada upload users. Kalau cara format uploadnya ini Bapak Ibu, ini ada contoh. Sorry, bukan ada contoh sih di sini. Ada video saya, nanti saya kirim ya. Jangan ada video tutorial yang saya sudah pernah buat, nanti tinggal di-upload saja, ada format juga di sana. Nanti bisa juga Bapak Ibu cari di YouTube ya, di YouTube saya search ada. Cuman formatnya itu Bapak Ibu memang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang dia butuh pembeda antar kelas, maka gunakan identitas rombelnya. Kalau dia bisa misalkan Amir dot nama kelas 12 IPA 1, nah, nanti atau tidak pakai dot juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting memang dia harus ada identitas unik antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Jika ada persamaan nama, maka kita harus menambahkan karakter unik lagi di dalam pengambilan username. Biasanya kalau di Excel saya menggunakan conditional formatting if
equal ya. Jika datanya itu sama. Kalau dia sama maka dia muncul warna. Oh ini sama nih dengan yang sana. Jadi barisnya bisa kedetek kayak gitu. Simple. Atau di spreadsheet juga bisa seperti itu. Kemudian untuk konten ya. Memang salah satu tantangannya adalah konten. Karena guru-guru kita ini sebetulnya secara umum ini saya tidak menyebut orang lain yang saya lihat ya. Secara umum agak sulit untuk bisa dia mengkreasi konten ya. Karena barangkali sudah dimanjakan dengan suasana gitu ya. Dulu pernah saya mendapati ada satu perusahaan yang masuk di sekolah itu juga dia jualan konten juga, dan itu rata-rata awalnya di saat promosi bagus disenangi sama guru, tapi itu berlangsung hanya 1 semester. Semester berikutnya udah ditinggalkan lagi sampai berdebu-debu akhirnya. Apalagi modelnya biasanya konten-konten itu berupa CD. Nah, solusinya Bapak Ibu, kalau misalkan ada krisis konten materi pembelajaran yang bisa dibawa ke Moodle, maka ya kita mencoba mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak pemangku kebijakan di sekolah. Kalau di kalau di sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta yang dapat alokasi dana BOS, biasanya ada memang dana untuk pengelolaan MGMP. Nanti MGMP bisa saling empower satu sama yang lain seperti itu. Kemudian ya rajin-rajin mengikuti webinar afiliasi gitu. Sadar IG, Sultra Cerdas, Lontara ya. Go Smart, kemudian Kaswari, Enggang Benuanta, itu pasti akan memperkaya khazanah berpikir Bapak Ibu guru. Ya, sayang memang tidak semua guru di sekolah juga tertarik dengan aktivitas webinar seperti ini. Saya kalau mengingat-ingat dulu, ya bahkan sampai dicemooh itu buat apa gitu. Kamu kok Vicon itu kan nggak dihitung apa segala macam ya. Ya seperti itu. Ya, tapi ya kita jalan aja ya Bapak Ibu. Intinya niat baik. Insya Allah kita banyak mendengar, banyak membaca, banyak referensi ketika kita berkomunikasi dengan komunitas webinar guru, khususnya apalagi pada kondisi saat ini, masa pandemi seperti ini, saya kira kita harusnya menemukan momen yang sangat berarti untuk bisa share pengalaman pembuatan konten-konten pembelajaran kita kepada rekan-rekan guru yang lain. Barangkali itu salah satu solusi Bapak, penguatan kita harus didukung oleh manajemen sekolah sehingga kita bisa mewujudkan konten enrichment gitu ya di sekolah, biar nggak miskin konten proses PBM kita menggunakan model ini seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Umi. Baik, terima kasih Pak Bahar. Ini banyak yang minta link materinya. Nanti mungkin di grup Sultra Cerdas dibagikan ya Pak Bahar ya. Link materi ya? Iya. Materi mah hanya berapa slide Pak Bahar, tadi? ini tolong kecilin dulu nak. Terus ini ada dari Pak Aib nih. Apa kelebihan dan kekurangan registrasi dan tidak registrasi di Moodle Pak? Iya. Dari paparan master yang terakhir. Oh, master. Ini panggilan master ini kadang saya rada-rada gimana gitu ya. Jadi pendaftaran registrasi Moodle ya. Registrasi itu sebetulnya kan dia bisa mengkonekkan registrasi sama registrasi keunggulan dan ke ininya. Iya, menghubungkan aplikasi Moodle kita ke server Moodle Community. Ke server Moodle ya, sehingga kita bisa mendapatkan rilis update ketika kita ketika Moodle merilis update terbaru. Karena jujur saja Moodle ini adalah salah satu software open source yang paling aktif update-nya. Kalau kita lihat rilis
rilisnya model itu Bapak Ibu, seperti komunitasnya benar-benar sangat sangat aktif untuk memaintain, membersihkan bug-bug daripada program model ini sendiri. Sehingga kalau kita terdaftar ya, kalau kita terdaftar di servernya mereka, ada newsletter, ada informasi apa yang bisa langsung, bahkan ada hal-hal yang mungkin di server kita itu ada masalah, bisa aja secara teknis akan ada kedetek dari server induknya komunitas. Nah, kalau kita tidak terdaftar, ya nggak ada yang kayak gitu. Kita maintain apa segala macam, ya kita banyak googling saja ya. Sekali-kali misalkan server kita ada crash atau apa, atau mau update, kita harus banyak membaca dari apa namanya, dokumentasi daripada model itu sendiri. Demikian yang bisa kami jawab, kami kembalikan kepada Teh Umi. Baik, terima kasih Pak Bahar. Minta tutorial videonya Pak untuk cara menginstalnya dari Marhaban Baim. Cara nginstalnya, barangkali Teh Umi ini kan direkam ya? Iya, direkam. Direkam, oke. Mudah-mudahan ini bisa di-share Bapak besok Baik, untuk besok rekaman pagi, ini. insya Allah. Baik, ini dari MAN 3 Malang. Apa bedanya e-learning yang biasa kami pakai dari Kemenak dengan e-learning di MAN yang kami berbayar? Kadang-kadang kalau maintenance data-data yang ada hilang. Misalnya hasil CBT upload PR siswa. Oh iya, itu harus diidentifikasi dulu. Saya takut meramal-ramal ya. Kalau e-learning punya Sono itu barangkali kan pasti ada beberapa, biasanya ya kalau e-learning punya kementerian itu sudah ada custom modul yang memang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, itu kami tidak bisa menjawab karena faktanya kami tidak bisa lihat. Meskipun secara umum sebenarnya punya prinsip dan cara kerja yang sama, tapi kalau tadi case-nya itu sampai kehilangan data, ya harusnya menanyakan langsung ke providernya. Kami biasanya kayak gini. Kasih contoh ya. Saat bekerja terjadi crash data, maka harusnya penyedia layanan hostingnya atau penyedia tempatnya kita menyimpan data-data CBT kita itu harus tanggung jawab dong, karena secara umum sebenarnya teknologi server itu dikembangkan, dia sudah punya snapshot ya. Ada yang, tapi ada juga yang tidak menggunakan snapshot ini karena dia berpikir ya tambah biaya lagi gitu ya. Tapi layaknya sebuah layanan sebenarnya ya kita harus siap-siap, karena kita nggak tahu ketika kita menggunakan server kita, data-data sudah masuk, ternyata tiba-tiba hilang. Ya, apalagi kalau yang hilang itu data-data penting, misalkan hasil ulangan semester. Kita sudah mau print rapor, mau mengolah data, ternyata data-datanya udah hilang. Nah, itu yang penting kita melakukan rutin backup dan automatic backup itu bisa dilakukan by sistemnya. Kalau VirtualMint sendiri itu ada schedule backup namanya. Bisa kita schedule misalkan setiap jam 2 malam dia lakukan schedule sendiri. Jadi pastikan kontrol panel web yang digunakan itu punya tools yang seperti itu yang bisa membackup dirinya sendiri baik secara lokal maupun secara remote seperti itu. Itu solusinya. Kalau bedanya antara CBT yang punya sekolahnya ibu dengan punya Kemenak, itu walau alam kita belum bisa menjelaskan karena secara sistem kami juga tidak bisa melihatnya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Teh Umi. Baik. Apa keunggulan dari e-learning Indo Belajar dibandingkan e-learning Kemenak? E-learning? Indo Belajar dengan e-learning dari Kemenak. Oh, ya e-learning Indo Belajar ini kan belum ada konten ya, belum ada apa ya. Kalau dari Kemenak barangkali punya. Tadi saya sudah jelaskan ya, pasti dia ada custom modul yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna di level madrasah ya, pasti seperti itu. Tidak secara umum, sedangkan yang
e-learning Indo Belajar ini masih sangat terbuka dan masih kosongan seperti yang Bapak Ibu lihat. Belum ada user, baru ada saya di dalam ini sebagai adminnya, dan memang masih benar-benar pure, masih kosong ya, seperti itu. Dan nggak ada custom. Kalau pun mau ada customnya, berarti nanti kita lihat lagi kira-kira seperti apa custom daripada modulnya, kebutuhan apa yang mau kita ubah, dan itu butuh investasi waktu lagi untuk memikirkan dan mengerjakannya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Teh Umi. Baik. Ini dari Laroy. Maaf ya kalau salah. Pak, WA-nya kebaca, Pak. Lagi buka WA ya? Iya, lagi buka WA ini. Oke, saya stop dulu. Ini pertanyaannya. Saya mengalami kendala saat memakai Moodle. Ketika mengadakan kuis, jika terdapat user yang mengikuti, tetapi ketika dalam proses pengerjaannya, setelah selesai tidak melakukan submit kuis, nilai atau hasil tidak muncul. Bagaimana ya, Pak? Submit kuis. Manual. Kuis ya. Kalau di pengalaman kami kemarin itu tergantung settingan kuisnya ya. Dia bisa auto submit sebenarnya. Dia bisa auto submit ketika ketika sudah selesai mengerjakan tugas, mengerjakan kuis ya, seperti itu. Karena memang kalau form secara umum ya, kalau dibatasi waktu ya biasanya kalau sudah tiba masa waktunya ya tidak bisa lagi lanjut gitu, tidak bisa mengirim malah kalau sudah jatuh waktu detik penentuan sudah selesai, nggak bisa lagi mengirim. Di situ sulitnya. Nah, cuman kalau di settingan di model ini, waktu saya CBT itu malah dia ada auto submit ya. Kalau sudah selesai langsung terkirim ya. Jadi 2007 ya, saya pernah CBT itu menggunakan model dengan ya kurang lebih kayak aplikasi UNBK dulu ya. Kita buat tampilannya bisa seperti itu. Nanti coba dilihat lagi settingannya, apakah dia boleh terlambat atau tidak dibolehkan ketika waktu sudah tiba untuk mengirim tugas ternyata belum selesai, itu tidak dibolehkan. Lihat aja settingnya ya. Biasanya ada allow late submit, seperti itu. Di bagian assignment kayaknya Bapak Ibu bisa mengeceknya di sana. Karena di sini kami tidak bisa tunjukkan karena ini baru diinstal modelnya, baru namanya topiknya install. Tapi kalau Bapak Ibu membahas tentang sampai ke konten pemanfaatannya, insya Allah kami bisa coba berikan solusi minimal tips triknya ya. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Teumi. Baik, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan atau Pak Bahar masih mau? Oh ini, saya sudah setting audio submit, Pak. Jika waktunya habis, sudah terhitung submit, tapi skornya nggak muncul. Nah, ini lagi masalah nih. Skor tidak muncul ya. Skor tidak muncul itu bisa disebabkan oleh koneksi internet juga. Kalau dia menggunakan internet, kalau dia intranet berarti bisa penyebabnya juga adalah koneksi intranetnya. Nah, sebetulnya memang pada saat kita mau menggunakan model ya, pengujian yang harus kita lakukan itu pada hal-hal teknis yang seperti itu. Kalau pengalaman saya kemarin, karena saya memang menggunakan koneksi intranet ya, waktu digunakan sebagai CBT, dari ratusan peserta yang mengakses server saya itu tidak ada yang gagal, alhamdulillah. Tidak ada yang gagal seperti itu.
kalau saya sih menduganya itu di proses eksekusi pengiriman data pada saat submit sehingga tidak berhasil tidak berhasil disebabkan oleh mungkin delay di saat jaringan itu ya. Delay pada saat akses di jaringan pengguna modelnya seperti itu. Nah, delay ini yang berkepanjangan dan tidak bisa diproses sampai akhir, ya nilainya nggak muncul. Seperti itu. Itu dugaan-dugaan kami karena memang jujur saja model ini perlu banyak diuji ya. Tidak bisa kita serta-merta kemudian kalau sudah sudah apa namanya sudah jalan, sudah bisa running ini orang sudah bisa mengatakan, oh ini sudah bagus, ini sudah bisa jalan, nggak seperti itu. Dia perlu pengujian-pengujian. Nah, saya pun menggunakan LMS e-learning model ini untuk pengorganisasian webinar, ya berjalan sekian lama baru kami bisa menemukan formula, oh ya kayaknya seperti ini cara adopsinya di dalam sistem webinar seperti itu. Demikian Teh Umi, saya kembalikan. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh bertanya secara langsung. Oh, ini ada dari Bu Marlina. Sebentar. Silakan Bu Marlina. Halo Bu Marlina. Oke, baik. Makasih. Ya, halo Ibu. Sudah Bu, Ya, kedengaran suara saya silakan. Bu? Oke, makasih Bu Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. malam Pak Bahrudin. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Pak, saya mau konsultasi nih terkait model juga nih Pak. Kebetulan di sekolah saya sudah hampir jalan 2 tahun lah Pak menggunakan Moodle untuk proses penilaian aja Pak. Gitu. Nah, kendala kami udah beberapa kali kami coba, kendalanya itu di server Pak. Solusi yang kami lakukan, kami buat beberapa tahap ya menggunakan tahap plan 1 dalam arti kita buat secara gelombang untuk tes, misalkan kita mau menyelenggarakan PAT ya Pak ya atau PAS gitu. Kita bergelombang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, itu kita lancar tuh Pak. Nah, kemudian itu kan memakan waktu ya kalau kita dibagi gitu, waktu penyelenggaranya kan panjang lah. Akhirnya kita ganti 2 itu terkendala koneksi. Terus ganti plan yang awal memang kita serentak itu apalagi Pak, itu kita kendala banget. Akhirnya kita ngambil solusi, nyewalah kita Google Cloud Pak. Nyewa Google Cloud pun ternyata itu bukan solusi juga gitu. Sempat kami sampai lumayan lah ya 2 kali kita coba gitu. Saya sudah ngubungin dari beberapa ya termasuk tokoh lah, tokoh IT lah, saya ngubungin beliau. Terus beliau juga bingung gimana ceritanya bisa kayak begini. Jumlah kami 860 sekian lah. Tapi ketika aktif itu katanya jumlahnya itu lebih dari itu gitu. Dia juga bingung, wah kayaknya nggak melebihi dari kapasitas Google Cloud yang bisa ditampung kata dia gitu. Oke, karena kita nggak enak juga kan ya udah akhirnya kita berhenti. Bla 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 bla. Terus saya ikutan di beberapa grup juga, dapatlah solusi. Ada satu penyewaan sama juga kayak gitu. Google Cloud juga katanya dia bisa siap menampung segala macam. Alhamdulillah tertangani juga ya. Awal-awal lancar tuh Pak. Kita pakai lumayan Pak. 1 kali kegiatan itu sekitar hampir 2 juta. 1 kali kegiatan ya Pak ya. Itu bukannya 1 bulan 1 itu lumayan. Jadi kami kalau mau PAS atau PAT kami pasti rental dia gitu. Awal-awal kita nggak masalah tuh. Nah, kedua kali kita menggunakan itu mulai bermasalah Pak. Apalagi kalau saat tesnya itu matematika yang banyak gambar-gambarnya gitu, matematika wajib dan fisika, pokoknya yang banyak gambar lah. Itu kendala banget. Dia pun sampai bingung. Saya juga bingung Bu, kenapa ya Bu ya kok ada kendala gitu. Yang saya tanyakan, apakah memang seperti itu Pak menjadi kendala umum dalam penggunaan Moodle gitu sampai beberapa kali kami coba ternyata ini mengambil menyita banget server gitu Pak, sampai sebegitunya kami
sampai kewalahan gitu Pak. Mohon solusinya Pak Barudin. Terima kasih Pak Barudin. Iya, terima kasih Bu. Jadi mendengar cerita Ibu bahwa sudah pernah dilakukan uji coba, berarti ini memang modelnya online ya. Nah, sampai ke cloud-nya Google, kemudian masih ini juga. Sebetulnya di model ini ada memang satu yang perlu dibersih-bersihin, Bu. Itu ada case modelnya. Nah, di folder case model ini itu kita harus secara rutin melakukan backup juga dan bersih-bersihin gitu, dikosongin gitu ya. Karena memang model ini dia setiap kali ada session atau ada akses ke course-nya, itu dia menciptakan satu file case di dalamnya. Kemudian kalau mendengar tadi awal-awal bagus, ya itu dugaan saya sih sebenarnya ya karena memang case-nya udah banyak dan nggak dibersihin gitu. Harusnya di case aplikasi modelnya itu kalau dicek di model itu kan ada folder Bu ya namanya case. Sebentar saya coba buka dulu di sini. Ada case. Iya. Aduh. Belum ketemu juga ini. Iya, coba ini soalnya belum ada apa-apanya karena baru saja diinstal ya. Begini, jadi kalau ada kendala seperti itu, Bu, Ibu nanti bisa coba untuk menggunakan apa namanya? Ibu bisa coba nanti case daripada aplikasi modelnya. Kemudian di dalam model data juga itu ada banyak yang memang harusnya adminnya bisa lebih rajin membersihkan di sananya, Bu. Cuman ya kita juga perlu berhati-hati, takutnya file-file itu juga menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, saya akhir-akhir ini saya coba migrasi beberapa server, case-nya itu saya coba ya tulisan apa nama foldernya itu CACHE case ya, cache file yang diciptakan oleh model secara otomatis itu kadang saya lepas ya untuk meringankan proses migrasi dari satu server ke server yang lain karena memang Bapak Ibu ya pekerjaan saya seperti itu, ngurusi servernya orang, ngurusi cloud-nya sana sini ya. Ya kalau saya mendengar tadi jadinya bingung berarti sepertinya tempatnya Ibu berkonsultasi barangkali bukan orang yang tepat ya di bagian teknis. Harusnya dia bisa melihat per tanggal berapa itu dia ada directory file yang ada di dalam aplikasi modelnya itu mengalami peningkatan yang signifikan. Terus tadi ada juga kasus katanya dari 800 siswa ternyata ketika dicek 800 lebih. Itu berarti ada yang multi session ya. Ada yang multi session. Ada satu user mungkin dia bisa dipakai bersamaan oleh orang lain juga bisa masuk gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang perlu diantisipasi dari sisi siswa. Takutnya kalau dia siswanya mengakses model berarti mungkin dia pakai dua perangkat sehingga dia bisa lebih banyak menggunakan akses pada aplikasi modelnya seperti itu. Saya sih ini baru berupa dugaan-dugaan ya karena memang
sebenarnya ke arah sana ini bukan cover materi, tapi at least saya pengalaman ya untuk bisa menangani urusan server yang satu itu dengan server yang lain. Yang pernah saya dapat, kalau ada yang begitu berat besar, itu dia ada di dalam folder case-nya model itu sendiri yang ketika dimigrasi itu saya lepas, dan itu ketika di running di komputer yang baru dia fine saja gitu. Di server yang baru dia fine saja. Karena memang jujur aja Bu, saya bidangnya ngurusin server baik itu virtual server maupun real server. Seperti itu, saya kembalikan ke Teh Umi. Terima kasih. Baik, atau mungkin untuk konsultasi Bu Marlina bisa japri Pak Bahar ya, Bunda ya. Bunda tergabung di grup share, boleh. Sultra Berkenan. Bunda tergabung Oke, di grup udah Sultra Bu. Pak Barudin, udah. Udah Bu nah, Umi. Bunda, Oke. Bunda Pak nanti Barudin, berkenan bisa, ya Pak ya? bisa konsultasi ya Bu. sama Pak Bahar ya. Bisa kami. Oke, siap. Sepanjang Terima sesuai kasih Pak dengan Barudin. sesuai dengan kekurangan kami Bu, bukan kelebihan. Iya, oke, siap. Terima kasih sebelumnya Pak Barudin. Makasih Bu Umi. Iya, Sama-sama. terima kasih. Baik, Pak Bahar kita lanjut di kolom chat ya, sebentar. Ini materi untuk install yang PPT atau PDF di web learning Sultra Cerdas belum bisa ya? Ini ada pertanyaan. Yang PPT-nya kan hanya 4 halaman, itu juga sangat ini. Tapi nanti kami simpan di LMS-nya Sultra Cerdas. Ya, Pak Bahar, ini ada, Pak Bahar ada pertanyaan. Bagaimana minimal? Iya. Bapak, ini ada Mohon pertanyaan. izin dulu ya Teh Umi, Pak Bahar iya. bisa share di grup aja Pak Bahar biar saya masukkan di e-learning supaya Bapak Ibu bisa download. Tadi ini udah banyak permintaan. Materinya di-share di grup aja, nanti saya masukkan ke e-learning. Siap Teh Indah. Bu Indah. Baik, Pak Bahar, ini ada pertanyaan. Bagaimana minimal spesifikasi server Moodle untuk 1000 user atau siswa? Larinya ke sampai jauh ya. Oke. Ya, berbagi tanpa batas Pak. Jadi boleh lari kemana aja. Untuk izin bertanya Mbak. 1000. Oh, sebentar. Gantian dulu ya, sebentar. Nanti mohon maaf, nanti narasumber para dosen background-nya itu menggunakan background yang Mbak gunakan atau menggunakan background yang sama dengan peserta? Itu maksudnya apa ya? Nggak ngerti, itu lagi telepon kayaknya. Silakan Pak. Iya. Baik. Sampai jauh ya pembahasannya. Kalau 1000 ya? 1000 atau 10.000 tadi ya? 1000. 1000. Ya, kalau 1000 user itu sebenarnya bukan jumlah usernya Bapak Ibu ya. Jadi jumlah sessionnya. Maksudnya gini, seketika mengakses itu 1000 user itu apakah benar mengakses bersama-sama gitu? Kalau enggak, ya maka itu enggak bisa dijadikan acuan untuk berhitung. Yang dimaksud hitung-hitungan user-user itu sebetulnya adalah dikala kita ingin menghitung ketika usernya itu mengakses secara bersamaan. Pak Bahar, ini ada pertanyaan lanjutannya. Ini ketika 1000 user ini melakukan akses bersamaan. Nah, kalau seperti itu Bapak, jadi gini, ini banyak trik sih dari para pengelola server ya. Biasanya kami kalau untuk hal seperti itu kami melakukan pengujian terlebih dahulu. Nggak ada yang bisa fix bahwa sekian gitu. Nah, dari beberapa aplikasi web server, karena model ini butuh web server ya. Ada beberapa opsi, kita bisa menggunakan web server Apache, cuman hasil pengujian kami Apache ini cukup berat juga ya. Sehingga ada yang memilih Nginx gitu ya, yang lebih ringan, ada yang Lightspeed.
Nah, itu tidak bisa saya sendiri belum bisa merekomendasikan mau seperti apa spesifikasinya, karena memang itu butuh pengujian, ya. Kita butuh pengujian dari sisi spek prosesornya seperti apa, hard disknya kayak gimana, apakah dia masih menggunakan hard disk biasa atau SSD atau NVMe, kemudian koneksi jaringannya seperti apa. Itu semua perlu pengujian, Bapak. Tidak bisa kita mengira-ngira, harus segini. Karena kalau kita hanya mengira-ngira saja, ya mungkin berjalan seperti modelnya Ibu tadi, pengalamannya bahwa oh dia jalan di awal-awal bagus, besok-besoknya nggak bagus lagi. Nah itu banyak faktor yang mempengaruhi. Saran saya kita testing dulu, jangan langsung, oh saya mau beli kayak gini, ini udah final, udah bagus, nggak menjamin. Kita lakukan uji coba karena kadang juga di satu tempat kita uji, di tempat yang berbeda juga performanya lain juga gitu ya. Disebabkan oleh mungkin bukan hanya persoalan performa server tapi juga akses jaringannya di situ. Seperti itu Bapak ya. Kami sarankan untuk Bapak rajin melakukan testing dan melihat performa komputernya, baik itu dilihat dari sisi prosesornya, RAM-nya, atau mungkin akses ke hard disk-nya ya. Kan kalau di Linux itu banyak komen-komen standar Linux untuk bisa melihat servis-servis yang berjalan apa saja sehingga dia bisa kita katakan, oh ini masih stabil, oh ini sudah tidak stabil karena ada PID-nya di service di Linux-nya ya. Saya sarankan untuk Bapak menggunakan server Linux. Kalau Windows, mohon maaf saya tidak sarankan itu karena di samping harganya mahal, yang kedua dia butuh resource yang besar untuk menjalankan aplikasi seperti model ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Teh Umi. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih ada 13 menit ke depan. Kalau tidak, mungkin Pak Bahar masih ada yang mau disampaikan. Iya. Demo lagi tambahan barangkali. Demo lagi ya. Ini sudah, saya mau lanjut installnya tadi nih Teh. Ya, silakan. Tambah tadi sudah sampai di mana ya? Sampai sini, bukan ini. Ini ya. Sebenarnya kalau ada waktu ini saya mau undang Bu Indah nih, biar bisa bantu-bantu menjelaskan bagaimana sih cara setting sertifikat segala macam. Cuman sayangnya ini belum sudah tidak cukup waktu lagi. Misalnya kelamaan tadi Teh, hampir 1 jam. Saya coba install dulu. Coba install di bagian plugin ya. File yang tadi ini nama filenya Guru. Ya bisa ya. Oke, ini tema ya Pak Ibu ya. Saya coba install. Belum kelihatan, Pak. Oh, sorry. Waduh. Saya cancel dulu kalau gitu deh. Sebentar. Kira tadi sedang share screen. Belum, Wait. belum. Ini juga belum. Nah, sudah Ya, terbagi udah.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya bercerita sendiri, ternyata Teumi juga diam-diam aja, nggak lihat-lihat saya. Saya klik site administration, Bapak Ibu. Kupikir lagi mempersiapkan sesuatu gitu. Oke ya, Bapak Ibu, saya coba tambah apa namanya demo lagi tambahan ya. Saya install ini soalnya urusan install nih, Bapak Ibu. Saya coba install lagi ya. Ini plugin, bahasa Indonesia-nya plugins, bahasa Inggrisnya ini namanya plugin ya. Saya klik install plugin di sini, kemudian saya coba nambah satu plugin. Pluginnya itu saya ambil dari internet, Bapak Ibu ya. Dari plugin model itu nama ini salah satunya adalah tema. Malam hari ini saya coba gunakan temanya itu e-guru sesuai dengan versinya ini 35. Coba masukkan di sini. Ini diproses dulu ya, sedang pengecekan. Oke, ini sudah, kemudian saya klik install from the zip file. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, ini install plugin from the zip file, validating, oke, continue. Ya, kita tunggu beberapa saat. Dan selesai ya. Ini yang akan diinstal katanya. Sudah jadi ya. Cek available update, coba. Iya. Saya klik upgrade model database now supaya tema barunya bisa langsung diproses ya Pak Ibu. Ini sedang proses instalasi. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ini sedang berproses ya. Dan sukses ya. Ini ada tema e-gurunya sudah berhasil. Nah, di sini ada bermacam-macam ini settingan tema e-gurunya. Saya coba back dulu ke halaman settingan pilihan untuk appearance-nya ya. Kita cek di sini ada appearance, kemudian theme selector. Saya coba pilih di sini change theme, nanti saya pilih yang e-guru ya, yang ini use theme. Ini display-nya ya, tampilan sesuai dengan pilihan tema yang tadi. Tunggu lagi berapa saat Bapak Ibu sedang berproses pilihan tema e-gurunya. Ya, cukup lama juga Pak Ibu ya, dan inilah tampilan terbaru tema e-gurunya. Tinggal logonya yang perlu diganti ya. Ya, ini sudah jadi dan ada beberapa custom. Nanti ketika kembali ke site home, tampilannya kayak gini. Ya, belum ada course. Ya, itu materi tambahan untuk instalasi. Masih banyak fitur-fitur plugin-plugin tambahannya, Bapak Ibu, seperti plugin sertifikat ya, dan banyak lagi hal lain yang terkait dengan kebutuhan pengguna daripada model ini sendiri. Ya, terima kasih Teh Umi. Ini kurang lebih 10 menit ke depan. Barangkali kita bisa bincang-bincang santai lagi dengan para pemirsa Sultra Cerdas. Saya kembalikan lagi ke Teh Umi. Baik, terima kasih Pak Bahar atas materinya. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, atau sudah cukup jelas atau cukup pusing seperti saya. Kalau yang dipraktekin kayaknya pusing ya Pak, cuma melihat-lihat begini ya. Tapi nanti kalau sudah dipraktekkan sih mungkin tidak pusing lagi begitu ya. Ya, insya Allah nggak pusing Teh. Ala karena terbiasa ya Pak.
Ya, saya mah ini Temi ini kayak makan kacang goreng ini ngurusin yang kayak gini. Oh gitu, baiklah. Kalau bagi Bapak kacang goreng, bagi saya apa ya? Kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi, Pak Bahar. Mungkin kita bisa closing statement. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, Moodle adalah salah satu platform yang terbuka untuk kita konfigurasi Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mudah apabila kita tidak menguji cobanya. Sesungguhnya yang membedakan antara saya dan Bapak Ibu hanyalah soalan siapa yang duluan mempelajari sesuatu. Demikian juga jika Bapak Ibu ahli di bidang tertentu, maka sesungguhnya yang membedakan dengan teman-teman kerabat kita yang lainnya adalah kecepatan kita lebih awal mengetahui sesuatu dibanding mereka. Sehingga jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu, karena sesungguhnya jika kita belajar, semakin jauh kita mempelajari sesuatu, maka kita akan merasakan sebegitu sedikitnya pengetahuan yang kita miliki. Berbanding terbalik dengan kita yang berada pada zona nyaman, mereka lebih memilih untuk tidak baca, tidak mempelajari sesuatu, atau malah menghindari ketika ada hal-hal baru yang kita sodorkan kepada mereka. Mereka merasa saya sudah cukup dengan apa yang saya ketahui. Dan saya kira belajar itu adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat Bapak Ibu. Dengan belajarlah kemudian kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, tapi seyogianya dengan belajar pula kita kemudian bisa lebih bijak menghadapi persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti menempa hidup kita. Demikian Teumi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar atas penjelasan materinya. Terima kasih Bapak Ibu panitia dari seluruh afiliasi Sadar IG. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan apa yang disajikan malam hari ini menjadi ilmu baru untuk kita semua. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika dalam memandu acara ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.